tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja waktu persalinan terjalin sudah ada yang menari pancaran diri terus mengganggu mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Kini terasa sungguh semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Halo. Salam Rahayu. Rahayu. Kembali lagi di Leha-Leha ya. Kita akan mencoba membahas temanya kenapa lagu-lagu zaman itu kembali booming lagi seperti yang sekarang banyaknya dinyanyikan sama anak-anak muda sekarang dan juga anak-anak nggak anak-anak juga lah ya makanya ya termasuk anak-anak itu kayak enggak lah bapak-bapak bapak kayak kalau Ahmad Dhani boleh lah. Oh Vidi Aldiano sudah bapak-bapak pak. Oh iya sudah bapak-bapak, dia sudah punya istri. Oke, selamat datang lagi di Leha. Ya. Baik, kita mencoba untuk membahas kenapa itu fenomena sekarang kali ini ya lagu kayak nuansa bening bisa booming lagi ya bisa naik dan bisa diterima dari zaman dulu sampai sekarang masih diterima. Apa alasannya? Apa karena mungkin liriknya atau mungkin apa tuh nadanya, notasinya atau apanya itu? Karena orang dalam bahasa. Ya kalau masalah nasib mah itu urusannya. Tidak ada orang nyanyi. Tapi paling enggak yang iya sih. Tapi kan secara teori itu gimana? Ini menurut gua ya. Menurut gua nih subjektif ya, balik lagi ya kalau penilaian Nggak apa-apa kalau tidak suka. Ya memang pasti begitu. Yang jelas ini enggak menurut gua bukan kategori yang lagu lifetime ya, panjang nggak pernah hilang, itu bukan. Oke. Karena dia sempat hilang beberapa tahun dari tahun kemunculannya aslinya kan Kenan Nasution ya, sampai ke Vidi Aldiano itu puluhan tahun ya kan, jadi bukan lifetime menurut gua. Lagu ini keren ya, tapi bukan lifetime yang tiap tahun selalu ada seperti lagu misalnya nih kalau di Indonesia nih menurut gua lagu yang nggak pernah hilang tuh lagunya Kus-Kus. Tiap hari kita bisa dengar di mana aja, itu kategori lifetime menurut gua. Ya kan, kalau ini Kenan ini gue sempat sama sekali tidak pernah mendengar lagu ini selama puluhan tahun. Gue denger waktu kecil kali ya, belum bisa apa-apa. Terus tiba-tiba denger lagi waktu Vidi Aldiano. Ya oke. Kalau perbandingannya sama Kenan waktu itu ya beda zamannya kan. Ya kan? Beda zaman. Dan sekarang kan kalau zaman yang sekarang kan banyak spokennya. Itu rap. Tapi bukan faktor itu sebenarnya kan. Faktornya bukan gara-gara karena tambahin spoken, bukan. Tapi memang kalau saya dengerin memang saya suka secara notasinya, secara kalau saya masalah itunya yang saya suka itu liriknya jelas ya, liriknya saya mengenal dan sama lagunya itu ya berarti notasi atau mungkin musiknya aransemennya kan beda sekali.
Enggak, kalau aransemennya saya kira masih tetap biasa. Cuman dulu itu kurang halus saja. Kurang apa ya? Kurang halus gimana nih? Telinga atau cara Mungkin hasil ininya lah. rekamannya? Maka dulu kita ya. Iya, Bukan pasti bagusannya pita. sekarang. Nah, kalau menurut gua bukan faktor pita atau bukan pita ya. Tapi enak didengar, tetap enak didengar. Walaupun itu cuman Kalau nggak kurang enak halus. denger nggak layak untuk dijual. Iya. Iya. Jadi faktornya sebenarnya bukan masalah, kalau menurut gua lagi ya. Apa tadi dia bilang lebih enak karena sekarang lebih asik atau gimana? Komposisinya kurang pas atau apa? Enggak, kalau saya sih udah cocok yang waktu yang di aransemen sama si Nana Sution. Tadi bilang ya cocok, sekarang bilang Maksudnya aransemennya. Tapi secara Ya. itunya terus yang dikritik tadi apa? Enggak, maksudnya halus dalam artian cuman bukan ininya apa hasil rekamannya. rekamannya doang itu Yang nggak halus. kurang ya mas kan mungkin dulu masih pakai pita atau apa kan. Oh, enggak. Faktornya bukan itu kalau menurut gua. Kalau faktornya kurang halus rekamannya Kenan justru karena posisi mungkin ya. Kalau ngelihat tahun dia rilisnya adalah masa transisi juga, bro. Dari zaman-zaman pop. Ini tahun berapaan ya? 70-an ya? Ya, 70 menuju 80 kalau nggak salah, antara 79 atau 80-an. Menurut gue ya itu kan masa peralihan ya, bukan masa peralihan. Masa dimana dari musik pop dan sudah mulai masuk eranya rock. Oh itu ya. Ya, jadi gue rasa arrangernya waktu itu mungkin pengen menggabungkan dua-duanya itu, jadi ya nggak halus karena ada rock di situ, kayak gitarnya aja ya kan full distorsi, banyak lah, bukan full ya, banyak distorsi di situ. Jangan gitu, padahal kalau kita dengerin dinyanyiin sekarang versi Aldi, Vidi atau Ahmad Dhani, mereka nggak main distorsi. Mereka main smooth, main Selera ya, selera sekarang lah. mainnya cuman beat lah kalau menurut gue ya, nggak ada yang rame. Jadi makanya kalau kacamata gue hari ini ngomong ya enakan secara aransemen, enakan Vidi sama Dhani karena sound dan pemilihan mereka yang tidak macam-macam seperti arranger pertama. Tapi bukan salah ya arranger pertama melakukan itu, bukan suatu kesalahan. Dia melakukan karena situasi kan. Iya. Zamannya itu lah. Yang mengharuskan atau dituntut seperti itu ya. Karena memang hari zamannya harus ada perubahan. Harus ada. Ya balik lagi kan, kita sudah, walaupun ini kita belum tua-tua banget kan, kita sudah mengalami beberapa fase perubahan genre yang booming lah bahasanya, dari mulai ya kalau 80-an itu kan, kalau orang-orang industri bilangnya pop kreatif, ke rock, terus masuk ke dangdut, masuk lagi ke pop, dan muter lah sampai kemarin atau hari-hari ini kan mulai bisa dibilang pencipta musik baru ya menurut gue ya, karakter baru. Dia pop tapi dia juga pakai beatnya R&B ya kan. Nah, terus ada EDM lagi ya kan, nah, kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau masalah di nuansa benih, versi gue lagi nih, memang karakter suara Kenan juga menurut gue memang kurang halus. Itu kok. Iya, ternyata kan kalau ketemu suara yang halus kayak Vidi
Dani dengan versi dia menghaluskan suaranya, bukan mengkasarkan, mengerokkan. Ya kan? Ternyata lebih enak aja kita nikmatin kan. Karena walaupun kalau secara personal gue nggak suka dengan pola atau cara nyanyi Vidi Di lagu-lagu yang lain. di lagu ini dan di lagu yang lain Termasuk ya. lagu ini juga. Ya termasuk lagu ini gue nggak suka apa ya, cara dia atau teknik dia yang menurut gue kebanyakan dia terlalu banyak pakai vibra. Satu itu ya memang gimana ya. Ada kalanya vibra ini jelek sih yang kita dengar gitu. Bukan nggak jelek ya, Pak. Nggak nyaman gitu kan. Iya. Tapi di lagu ini ya bisa dari tiga penyanyi ya kan. Kenan, Dani, Kiteto 4. Baik. Kiteto. Boleh. Iyalah, orang saya jaga nyanyi kok. Baru itu dia. Oh iya, kalau bikin tahu, saya di Bijing ada loh, 1797. Itu. Boleh. Nah, itu saya juga udah nyanyi kan. Salah satu versinya versi lama, versinya Kenan. Lanjut bro. Versi karena versinya Aldo apa siapa? Vidi. Vidi Iya, Aldiano. beda. Itu pakai ada spokennya. Vidi oke sih. Enggak, bukannya apa ya? Kayaknya kurang nyambung di hati saya. Oke. Oke, sebentar biar kelarin dulu nanti gantian bro. Mas. Kalau di Vidi menurut gua dong lompatan dari not ke not yang berikutnya itu jelas enak gitu. Memang nuansa vokalnya dia itu pas banget sih menurut gua sih, enaknya di situ memang. Tapi nggak tahu Kenan apa karena gua bukan pecinta yang lagu pop eranya dulu ya, seperti genre itu dulu. Memang happy zaman slang gitu kan. Jadi mendengar notasinya perpindahan notasi ini gini kayaknya kalau Paris dulu ya Paris RS ya. Lebih Bismut. iya, kalau dibilang skill pindah-pindah itu memang bagus aja sih menurut gua. Ya. Ini lebih Gampang. lebih Iya, gampang. Lebih gampang. Kalau ke pribadi kayaknya bawanya dapet gitu, baru pribadi gua yang nggak dapet karena gua Ya. pas sebenarnya sekarang ya pas ada tandingannya gitu kan, seandainya dulu nggak ada tandingan mungkin Kenan itu Mungkin kepegang gitu kan. Sampai sekarang mungkin Kenan misalnya. Ya. Nah, berhubung ada gua denger lagi ini pas udah ada tandingannya ya mungkin menurut gua tandingannya memang dari mereka bertiganya Dani, Kenan, menurut gua jagoan gua itu keren sih. Lompatan itu asik, asal semut dia masuk. Menurut kita lagi gimana? Dari 3 nih, Enggak, kalau saya tetap Kenan. nah, karena saya belum familiar dengan ini Tapi ya. sorry kepotong, bukan berdasar umur ya. Iya. Iya juga sih. Gua kan muda dong umur. Oke. Gue dari tadi mengulas tapi belum mengeluarkan statement gue pilih siapa ya. Oke. Seperti prediksi gue sih sebenarnya ketika gue tadi sudah berangkat ke sini, ini akan ada perpecahan pendapat. Tapi itu keren. Oke, gue lebih memilih sama Dani, jujur. Nah, Berdasar umur sih. nah, berarti iya itu ini iya udah Paling muda tahu. tuh gua. Enggak, ini bukan berdasarkan umur ya. Di Kenan ini kalau gua pribadi, Kalau saya Ya, oke. kalau menurutnya waktu menghayati lagunya itu Kenan itu sesuai dengan liriknya, jadi seperti hatinya yang bicara, bukannya seperti Ya. bukan nyanyi tapi perasaan hatinya dia gitu yang dinyanyikan, kayak gitu yang saya suka. Sama Itu juga yang gua kalau gitu. Iya. Bukan masalah. Berarti Saya kalau iya pengen dong. nyanyi ya begitu kalau bisa. Berarti- Itu cuma berarti hayati. ini- Kalau orang benar-benar hayati lagunya itu video lagunya jadi itu. Kalau berarti Vidi enggak dong? Hah? Enggak bisa. Udah, saya kan saya bilang nggak suka yang spokennya gitu. Jadi Oh, saya nggak nggak ada pelajari. spokennya ya? kalau nggak ada spokennya bisa suka. Bisa. Oke. Oke, alasannya itu. Baik. Nggak apa-apa. Tapi kalau
menurut gua lagi nih, kalau Kenan memang mengambil jalur yang ribet bro cara nyanyi dia daripada aransemennya ya. Kalau cara nyanyinya juga bro menurut gua dia bukan mengambil yang ya mungkin terpengaruh aransemen oke. Karena aransemennya udah begitu kan dia harus nimbangin aransemen ya jadi dia tidak mengambil versi termudah terhalus seperti Vidi dan Ahmad Dhani kan kalau dua orang ini kan enak banget nggak ada macam-macam tapi ngomong ya, sorry nih motong, itu kan berdasarkan karakter vokalnya ya. Kalau kita lihat bassnya di suara di vokalnya si Vidi itu lebih nggak tahu ya apakah hasil dari recordingnya masteringnya gitu bikin bass vokal. itu memang karakter Vidi memang begitu di semua lagu juga begitu. Nah, Kenan kalah di situ. Oh jelas. Jadi saat Kalau karakter memang jelas beda bro. ya. Tapi kan jadi, dia tidak membawakan dengan seperti Vidi dan karena ini dua orang mirip loh bro. Oke. Ya kan Vidi sama Ahmad Dhani itu polanya mirip. Cuman menurut gua nih Ahmad Dhani itu lebih sederhana. Ya, karena suara ini berat harus ngambil sesuai karakternya dia. Bukan cuma itu maksudnya gini dia tidak pakai banyak teknik seperti Vidi. Tapi kalau Vidi menurut gua kebanyakan boros dia sama Vibra ya kan nah, jadi kalau ini gua sendiri ya orang bernyanyi itu pakai Vibra kalau nggak kebanyakan oke. Tapi kalau tiap baris di ujung dikasih Vibra kayak gini deh lo tiap hari makan nih apa namanya tempe atau ayam terus tiap hari bosen nggak bro dari lagu pertama ini gua ya denger tiada yang hebat itu versi di kuping gua ya bosen langsung apa ya Kalau Vibra udah menyatu di diri kan susah kayak nggak bisa begitu. Vibra saya itu kan menyatu. Justru makanya gue sering bilang kan Ki, jangan kebanyakan Vibra karena sekarang kita oke lah bahas Vibra ya. Kita kembali ke secara musikal deh. Musik seperti ini basicnya bukan punya Indonesia, ya kan? Bukan. Kalau kita ngomongin musik Indonesia, nanti kita bahas Indonesia. Tapi ini basicnya bukan musik Indonesia. Jadi kita bawa ke ranah aslinya. Misalnya nih, yang punya beginian nih Inggris. Iya. Ya Eropa lah. Enggak beda. Kalau serius memang isinya Vibra. Enggak pop seriusan beda. Nah ketika ngomongin pop di sana yang pakai Vibra tiap baris ya kan gitu suara Vidi bukan gue bilang jelek Iya. Sama sih. Iya kan? Katakan Kenan jelek. iya enggak jelek tapi jangan kebanyakan kan gitu kalau gue ya. Nah kenapa gue bisa memilih akhirnya lebih suka Dhani daripada Vidi dan Kenan. Dhani itu simple lagu ini menurut gue sebenarnya butuhnya simple tadinya simple aja kayak mengalir ya kayak versi tadi kita tok menangkap Kenan mengungkapkan dia bukan bernyanyi tapi cerita. Nah itu kalau di kuping gue yang kena begitu adalah Dhani karena dia ngobrol tuh. Iya yang kayak gitu. Ya ada yang slow aja ngobrol. Kayak orang ngobrol. Storytelling lah ya kan kalau kita. Nah di Kenan nggak tahu nih apa kita manggil Kenan tuh Kenan aja. Om apa nih sebenarnya? Opa kan namanya juga anggap aja ini kan senior kan begitu ya kan. Nah kalau Kenan memang sih karakternya tidak seperti Vidi dan tapi kita perlu mempertanyakan kalau gua nih mempertanyakannya dia yang bikin lagu. Tapi kan kebanyakan, enggak bukan kebanyakan sih sebenarnya. Terkadang ada juga yang
lagu dia ciptain tapi lebih cocok ke lebih orang cocok lain ke orang ya. lain gitu. Memang Kadang iya. nggak bisa kita bohongin sih. Ya, ya, Sering terjadi itu. Ya sebenarnya Ahmad Dhani sendiri lah. Saya ada suka lagunya Ahmad Dhani satu. Cocok lu Cocok. Cocok sama dia. Pinter dia. Ada aku bisa. Tapi yang nyanyiin siapa? Nggak cocok main apa? Bisa. Oh gitu. Pernah dengar Iya. nggak? Ada aku bisa. Kalau Nyanyiin sama Tisa pada Nah. saya suka itu lagu. tapi kalau itu ada faktor lagi. Apa itu? Itu pesanannya Chrisye. Bisa jadi kan kita nggak Kalau- tahu. Tapi itu kalau yang punya barang. Koriksi Pak. Iya. Tapi nggak juga harus satu label kan bro. Anjay. Yang namanya orang kenal. Ada aku bisa itu kan yang setahu saya itu yang Oh enggak. yang Chrisye. Rita, Musik kan. yang Rita itu si Ahmad Dhani sama si siapa? Romeo Baby. Baby Love. Ya, Yang nyanyi kan Chris. justru itu kan ada posisi kalau orang-orang seperti mereka ya yang level-level itu saling kenal, kadang-kadang ada yang saling kok begini. Iya. Enggak takutnya, oh saya punya lagu tapi ini anti. Bisa jadi kan? Ya bisa aja. Saya nggak mau lah nyanyi lagu. Ada Kenapa sih, sih? waktu Iya. Bisa juga. Ada juga kalau nggak salah benar. Dibikin, Dani dilihat dari liriknya nawarin. misalnya. Kayak Dani waktu kan waktu gue pernah denger juga tuh nawarin lagu ke apa salah satu pemiklan nggak tahu lagi. Oh, Lilo. Ya Lilo. katanya emang lagu ini bumi nih memang ada memang kalanya Iya, kalanya ketika seorang pencipta lagu melihat ini lebih cocok ke dia daripada si A atau si B. Saya atau coba bahkan itu ke kalau si- udah saya apa di anda habisnya tapi belum sempurna sih. Asal nyanyi aja dulu. Bukan kalau musik baru enggak ya, ngikutin seperti karaoke. masa bening Tapi basically memang ya faktor kurang pas sama karakter vokal mungkin iya. Lagu ini ya nuansa bening sama karakter vokalnya. Tapi menurut gua bukan faktor itu sih. Lebih karena faktor yang tadi aransemennya di posisi transisi antara pop yang manis menuju ke agak-agak mellow. Jadi akhirnya mau nggak mau Kenan ngebawa atau biar ngeblend sama musiknya satu ngobrol sama vokalnya ya bolak-balik lah itu ya kan. Karena kalau kita ngelihat atau kalau gua dengerin band Pegangsaan ya, bandnya si Kenan ini memang nggak ngepop bro, nggak pop banget lah ya. ada benang atau unsur rock di dalam itu walaupun nggak kental ya. ada benang-benang merah sedikit lah. Oh dia bukan pop yang manis banget kayak indie. Itu lirik itu ya. Ahmad Dhani juga punya lirik yang punya tenang. Apa? Kangen itu sama ya. Oh Intinya. iya. Jadi, Ya inti ceritanya ceritanya. beda. Lugas ya padanya gitu. tapi kan kalau dengeran tuh kalau aku pribadi untuk mendefinisikan apa adanya itu kan sebenarnya subjektif. Iya. Kalau kita bagi tuh mengatakan sih, itu menurutku karena kan itu bahasa bukan lugat bang. Menurutku kalau kata orang ini lugat gitu kan lugat tuh menurutku itu bahasa lugat. Jadi memang bisa malah aku bilang ya memang udah berkesarian bahasanya kayak gitu kan. Jadi kalau bahasa lirik itu sebenarnya bilang gimana gitu kayak tangan aku bilang sebenarnya memang suka sih gue suka kayak bahasa dia di lirik tangan itu. Dia tahu menempatkan ini ada notasi yang enggak niko-niko Ya. gitu tapi bahasanya udah tepatnya bukan ngajak dia atau saja dia melakukan kata-kata itu gitu nggak tahu tapi permasalahan notasi yang dilakukan kanan itu memang bagus waktu masterpiece ya walaupun Dani sendiri malah bilang dia tidak terlalu yakin dengan tadi itu juga gitu iya Oh iya Raja Wahid. iya kadang banyak yang kalau gue nggak
yakin. malah di panggung nggak mau Iya. main kayak contoh satu lagu kayaknya Avenged Sevenfold ya, Ya. Dekat gitu kan. Dirgat Ya, ya Dekat itu nggak pernah dibawain kecuali di Indonesia. itu salah satu makanya ada time-timenya mereka mengatakan apa sih ini gua. Tapi di sisi yang lain yang kayak lo bilang tadi, penulisan lirik Once terbilang juga loh, memang Dani itu penulis lirik yang unik, Ya. yang jarang ya, dalam arti jarang orang menulis lirik Dani di Indonesia. Keren. Kalau untuk masuk ke eranya dia ya contoh benar ya kalau menurut gue menurut lirik yang paling keren buat Aziz Jamrud benar Oh, ini bukan ya, kopan itu baru bukan gua banyak kagak. satu Yang satu yang hal rata-rata kalau apalagi dia jam apalagi satu kata yang gue bilang aduh tapi kok bisa ya jam gigi itu bisa tertawa jam gigi itu Sama aja malu sama semut merah. itu tapi kalau jam gigi itu tertawa itu kan menggambarkan gimana lu ibaratnya lagi nongkrong nih ya lo lu ditonton. lagi tonton lu bisa menggambarkan bahwa tuh jam tuh lagi nontonin lu dan dia tertawa Itu- dengan kekonyolan lu kebodohan Ya, lu di itu- depan Betul. Itu versi yang nggak lugas ya. itu menurut Versi yang nggak lugas ya. Kalau Aziz Jamrud gue sukanya jorok sih. Gue sukanya ya iya, tapi gue bukan yang aneh-aneh ya. Jadi gue nggak kebayang kenapa dia bisa kepikiran anjing ya. Di banyak kata tuh kenapa dia pilih dan itu enak. Gimana lagi? Aku sih gue lupa. Ya, tapi ya, aku masih di sini di atas bumi ini tempatku makan minum ya kan anjing bangsat. Keren ya. Kok bisa kepikiran? Bisa aja kan makan minum tidur. Ya iya kan? Itu orang-orang keren. salah satu gue bilang kok tapi jujur ya, memang karena mau karakter musiknya mereka Ya, udah desain kayak gitu ya seperti gitu. Tapi permasalahan satu-satunya menurut gue ya menurut gue gimana gue bilang kita mulai dari ibaratnya gue pribadi nih gue mengenal metal lagu atau metal yang keras nggak ada yang kita bilang kayak setelah dibawa Jamrud itu aja jadi ada kayak welcome dengan lagu-lagu itu ya jadi kok bisa gitu itu sih yang kalau gue nilai salah satu penulis ya penulis lirik ya kalau Keren, yang unik ya. iya karena banyak kata-kata oh iya oh iya gitu setelah dengar oh iya ini bisa ya ini bisa ya mungkin lagi nih kalau dibandingkan dengan zaman eranya lagu yang tadi Nuansa Ya. Bening dan Kenan dan teman-temannya memang perkalian ya iya ada kata lirik perkalian iya itu masih sangat lebih harusnya mereka lebih puitis makanya lirik ini bener-bener kita tahu bilang juga dia kategori lugas ya, karena di zaman itu bukan itu ya iya bukan zaman sekarang gue bingung malah iya karena nggak lugas di zaman sekarang jadinya ada berapa talian apalagi tadi Tapi iya itu ada ya. walaupun sebenarnya mungkin lugas gitu. Ya kan tapi kan tidak terbiasa kita pakai atau orang-orang pakai di zaman sekarang justru itu tadi kan bilang mendefinisikan lugas tuh. iya justru itu kan kacamatanya harus Iya. diperjelas makanya di liriknya gitu kayak perkalian apa nggak di lirik memang sih agak Pertalian iya ya sama aja perkenalan kita mulai dari kantel aja sekarang. Nah, ditaliin soalnya bukan dia kenalan dia ditaliin Nah
iya kan memang maunya apa ya namanya dua PDKT lama-lama ya di Lah iya kan bedanya dia mau ayo mau ya. Nah makanya bedanya kenalan sendiri sama dijodohkan kan itu pertalian. Iya dong. Nah, Makanya dia berusaha mengembangkan karena orang dia bata ya perkalian ibarat ada selamar Ariban gitu ya. nggak bisa jadi bro, bisa jadi pariban. Pertalian itu Ya, kalau pariban sama aja dengan perjodohan. Nah, yang terus bener bahasanya itu malah kamu so, ya Kalau- bahasa yang tepat kayak gitu. nggak tepat tuh kalau bahasanya perjodohan tepat, kalau dia nggak dijodohin nggak tepat. Kesan perkalian Kalau diganti waktu perjodohan Lah iya. terjalin Lah makanya ini di kurang-kurang jaga. Nah, ya makanya ini kan mengulasnya adalah berarti dia lagi dijodohin kan gitu Ki. gambar Kalau dia nggak dijodohin dia akan bilangnya gini, waktu perkenalan. ada juga sih perkenalan. Ada di kedua Tapi keduanya ada. kenapa harus Tapi ada? harus ada. Ya, Kenapa kenapa harus harus ada pertalian? Ya, benar. Atau gini, waktu pertemuan ya. Ya. Kan gitu. Jadi Pertemu, pertanyaan kenalan kan gitu. Kalau normal, bukan normal. Kalau anak sekarang biasanya kan gitu, yang Iya. bukan dijodohkan ya. Ketemu, kenalan. Ini ditaliin, dikenalin ya nggak berarti udah ini Ada juga ada kemungkinan cerita pariban. iya kemungkinan ceritanya itu. kalau kita share ke sono sih. Tapi kalau permasalahannya kalau memang makanya tadi bahasa dia makanya dia bilang kalau di sisi perkalian itu bingung gitu. Perkalian Apa boleh saya baca? Enggak usah. Nggak usah kan udah jelas. Terus ya oke ya, ini pertalian ya. Akhirnya gue mau menyimpulkannya memang ini dijodohin atau perjodohannya. Karena itu tadi ada dikembangkan. Iya, Ya kan? Akan gue kembangkan. Kalau orang jatuh cinta sendiri, dia nggak butuh mengembangkan. Iya, nah, apalagi dia kasih info tanam. Berarti Iya dipaksa. iya, Bahasanya kan dipaksa. pada. Iya, Ya. ada gitu kan. Bukan dia tertanam atau jatuh sendiri tuh Iya. benihnya kan gitu. Kalau kita jatuh cinta sama orang yang bukan dijodohin, kan nggak ada yang nanam. Tiba-tiba itu benih jatuh aja ke kita kan gitu istilahnya kan. Berarti ini memang Gimana nih Om Kenan? kayaknya iya nih. Ayo jujur Om, kayaknya perlu diungkap nih. Ya kan ini orang nggak ada yang ungkap yang sisi ini kayaknya bro. Perkalian. Pertalian, perkenalan, mengembangkan. Iya, kembangkan. Ku kembangkan ya kan. Kasih yang Kau tanam. altan. Ya kan. Itu. Menangkap nuansa benih, menangkap nuansa benih, tulusnya doa. Pernah dengar statement lagunya kenapa lagunya Rindu Satu yang gelas-gelas kaca nggak? Ternyata itu diceritakan Pelan-pelan kata kalau nggak salah gue pengen aku ya gitu. Dia lagi menceritakan bahwa sosok anak yang lahir di balik tabung ya Inkubator. inkubator kalau nggak salah gitu. Bisa jadi. Makanya bahasa orang zaman dulu kadang-kadang misterinya lebih Iya. lebih tinggi malah lebih dalam lah. lebih dalam. Iya Pak. Walaupun dia Kalau menggunakan nggak bahasa salah, lugas. ya, Ya kalau kan. nggak salah. Ya, kelihatannya lugas, tapi Ya. tapi maknanya Apa karena dia nggak tahu zaman itu namanya itu? Jadi dia bisa jadi bro. Bisa jadi. Bisa jadi dia nggak tahu atau memang enggak lah. Kalau dia nggak tahu, dia mungkin bilangnya bukan gelas-gelas kaca bro. Akuarium. Kan kotak ya kan, kalau gelas-gelas kan kecil. Dia tahu cuman nggak tahu namanya. Oke, disamarkan dengan gelas-gelas kaca. Iya, memang orang tua zaman dulu kan gitu ya, jangan keluar maghrib. Iya. kalau yang saya main cocok sama ini ya. Yang liriknya begini. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam. Nah iya. Di Jadi dalam hatiku. Jadi kan itu ada daya tarik tersendiri ya. tapi itu ada sisi terpaksa kan berarti. Akan ku kembangkan. Namanya perjodohan itu kan dipaksa.
Enggak, kalau memang kita cocok. Kalau nggak cocok ya tinggalkan saja, bayangmu itu enggak Kalau yang tadi kan Bang. menapa Kalau di dari- hati. Kalau itu menurutku sih biasa aja ya. Itu ibarat Kalau nggak cocok otomatis dia nggak terbayang, nggak bakalan tertanam lagi. Itu kan karena lu yang nggak dijodohin. Kalau orang yang ngalamin perjodohan beda. masalah siapa yang mau jodohin dia. Itu dia kan. Itu kan kita nggak tahu versi bahwa orang yang Kalau dijodohin saya maunya dijodohin, nggak pengen ya kan, lama-lama. pengen ya kan, Nyari sendiri tapi nggak susah. mau kan, nggak ada yang ngejodohin. Terlanjur jadi yatim piatu. Jadi kalau gue ini curiga nih, cerita di dalam lagu ini tuh perjodohan Mungkin kan, mengungkapnya dari pertalian tadi yang dalam bahasa sehari-hari kan jarang. Kenapa dia pertalian baru perkenalan? Kalau kita umumnya ya, bukan apa-apa, pertemuan baru perkenalan. Iya dong. Enggak pertalian terus perkenalan. Ya kan? Ada istilah pertalian. Istilah pertalian apa itu? kalau itu tadi ya, Seperti yang kita itu ngomong, sebenarnya itu benar. Pertalian itu adalah perjodohan lah ibaratnya. atau pengenalan itu benar. Nah, tapi kan itu tidak lazim diomongin ketika seseorang ketemu sendiri. Suka sama suka lagi. Ya, atau ya itu jelas ya, suka sama suka. Perjodohan pun bisa akhirnya suka sama suka. Tapi maksudnya adalah gini, dia ketemu sendiri, bukan gara-gara Ya, perjodohan. makanya Makanya dia pakai bahasa pertalian. mungkin Kayaknya begitu. Terus kalau normalnya atau umumnya kan kita ketemu nih baru perkenalan, ya kan, itu berkembang sendiri, tidak dikembangkan. Loh, ini akan ku kembangkan dia, ya dong. Ini harusnya Kalau istilah dulu pertalian ya, kalau sekarang ya mungkin istilah itu juga sampai sekarang masih sama kan, bukan atas dasar ketemu sendiri. Pertalian itu kan ditaliin sama kayak tali persaudaraan. kan, ditaliin. Jadi seolah-olah ada satu faktor yang memang pada dasarnya udah mengikat kalau sebelumnya. beda. Kalau sekarang menjadi follower. Kalau itu beda lagi lah, beda lagi. Tadi persaudaraan itu follower ya? Oh, Ini arti yang lain lagi sih. benar-benar. Ada follower. Kebanyakan Wah, nonton gara-gara ini streaming jadi nih. kita jadi follower nih. Dan nanti bisa nyanyi bareng buat. Iya sih. Terus apa tadi, dikembangkan ya. Kalau kita jatuh cinta sendiri, Ya. itu berkembang sendiri itu. Tidak ada usaha dari kita pun dia berkembang sendiri. Iya. Secara anak ya. Secara Nalurinya atau analoginya ya. Tapi ya benar sih. Tapi kalau pribadi gua sih ngeliat dari tadi yang istilah kata pertalian itu kayak ada prasangka bahwa tentang perjodohan. Iya. Benar. Ada prasangka ya, kita kan Karena tidak bisa memutuskan ini fix ya. Iya. Harus penciptanya, makanya nah ini Om Kenan nih harusnya nih mengungkap nih di balik kesuksesan lagu ini dirilis ulang sama dua orang, Didi Aldiano dan Muhammad Dhani. Ini yang saya suka nih yang Ada yang meleset dari perhatian orang. Ya, Iya. betul. dirimu nuansa hamparan laut tiada berarti. Kini terasa semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Akan dikembangkan tapi yang di dalam hati. Nah ini kan bahaya dalam kalau kata saya. dalam banget. Itu daya tariknya di situ.
Tapi ya memang sih sebenarnya tadi kalau memang daya tarik Derek itu di situ bagi lo benar sih, makanya sempat diangkat lagi nih lagu sebenarnya kan, mungkin itu salah satu. Tapi kan yang maksud Peter tadi kan ngebahas apa sih di balik cerita terciptanya nuansa bening gitu, dari kata-katanya, susunan ceritanya, ada kemungkinan malah Peter tersangka ada jodohan Ribat. mungkin gitu, karena kita tarik bahasanya seperti Kenan itu. Marga Nasution ya, Marganya Marga Nasution ya, mungkin kita bersangka lagi bahwa itu ada ibaratnya, oh iya karena dia juga Batak, ada istilah pariban kan, pariban itu kan ada strukturnya enggak sesuatu yang mudah, dari sononya udah ada itu gitu. Kayak persaudaraan ya, 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 ya. Jadi menyambungkan lagi ya. Nah, secara nggak langsung Ya, ya, nyambungin lagi. itu prasangka loh. Ya, prasangka. Ini tahu sebenarnya sih Ya. Ya, makanya nih Om Kenan nih mudah-mudahan nonton nih, harusnya diungkap nih detail nih kayaknya. Soalnya dari kejadian fenomena lagu ini booming lagi nggak ada yang ungkap. Apa mungkin ini juga dia kita bilang cover ya, Ya. cover lagunya pernah terpikirkan dia nggak sebenarnya sih? Kalau berpikir sih enggak kayaknya. Makanya kan gue bilang ini ada yang lolos dari perhatian orang-orang menurut Iya, gua. termasuk yang cover mungkin. Iya, Mungkin, termasuk mungkin yang ya. cover. Mungkin ya. Ya, mereka dua orang kan yang cover yang ngetop ya. Oh, mungkin yang cover sudah banyak yang lain. Tapi yang jadi booming lagi kan dua ini, Bibi sama Ahmad Dhani. Mungkin mereka tinggal berpikir ini lagu enak, Ya. gue nyanyiin lagi lah, udah. Ini lirik sudah terciptanya begini, ya sudah kita nyanyi. Iya. Kan mungkin juga sebenarnya mereka juga tapi kan tidak diomongin ke media, Iya. tidak ditanyain ke Kenan, atau mungkin ditanyain juga Kenan udahlah nyanyiin aja. Iya. Atau mereka sudah jawab iya emang iya atau enggak, tapi tidak ada media yang mengulasnya, jadi kita nggak tahu. Kayak pernah juga contoh kasus kayak lagu Coldplay yang Nirvana yang Smash to Spirit ya, Iya. ternyata di dalam itu ada merek Texona ya, Iya, iya. ternyata setelah gitu Iya. kan Ya, banyak ada hal-hal seperti itu kan yang kita nggak tahu. kita nggak tahu karena tidak diungkap di media. Nah makanya kita beruntung nih hari ini menemukan ini, mudah-mudahan juga balik lagi, mudah-mudahan nih pencipta lagunya mau mengungkapkan, jadi biar lebih jelas buat kita paling enggak. Oh iya, ini Secara keseluruhan memang lagunya udah mantap sih. Udah. Makanya cuman agak bagi nyangkut Iya, pendengar, karena kenapa sih? ya kenapa pemilihan katanya seperti itu, tidak pemilihan kata yang lebih sederhana ya. Kalau orang jatuh cinta tuh kan ya tadi nggak butuh perkalian, nggak butuh pengembangan. Iya. Oke lah, dari keseluruhan kita ambil kesimpulan Kalau tadi ya dari tidak cover bukan ya. dari lagunya dulu loh. Kalau dari lagu ya dari lagunya pribadi sih bagus. Itu jadi suaminya apa? Bagus. Kalau keseluruhan notasi chord-chordnya notasinya lah Ya, ya. Gitu, lagunya itu bagus banget. Enak banget kayak lagu santai tapi gimana ya? Powernya tuh rasanya tuh ada gitu, bukan santai dia, nggak santai tapi gimana ya? Nah, tapi perpindahannya tuh perpindahan. Maksudnya menurut gua di era mungkin di daerahnya sih perpindahannya kayak gitu ya lah. Itu udah menurut gua tuh enak banget. Untuk dinyanyi pun zaman sekarang pun masih nggak kalah ya. Nggak salah ya, kayak bukan mencet lagu lain itu salah ya, bukan ya, tapi di lagu ini memang kayak bisa datang kalau penyanyi sih ini karena karakter vokalnya nggak tahu gitu.
terlepas dia macam fibra atau enggaknya, kebanyakan fibra atau enggaknya gitu kan, karakternya pemindah-pemindah itu bagus gitu. Walaupun sebenarnya dia itu kelemahan juga misalnya, tetap untuk karakter vokalnya di lagu ini, perpindahan dia menurut gua lebih halus daripada kita sendiri. Cukup, ada tambahan? Kalau kita itu nih, Kalau bisa begini, dari lagunya dulu. lagunya ya enak aja sih kalau saya itu Nah, enak. efek Itu enak didengar, enak dirasa, terutama dari liriknya. Saya liriknya suka, nadanya yang juga saya suka. berarti kalau dalam tuh nggak lugas dong ya kan? Nggak lugas. Itu kan penyampaiannya lugas, bisa aja. Oke. Tegas apa tegas nih? Oke. Silakan teruskan. Dan lagian karena dia itu yang mencipta lirik, otomatis dia kan menghayati waktu nyanyi. Iya. Ya, saya itu menikmati di situnya. Wah, misalnya gitu. Ini- Kalau menurut saya suaranya tetap aja bagus, tapi mungkin barangkali kurang bagus ya. Tapi ya namanya juga manusia. Jadi kalau versi penyanyi lebih suka Kenan. Kalau saya kini karena menghayati lagunya itu karena dia yang bikin liriknya. Oh, gitu. Itu kan saya Ada tambahan lagi nggak selain itu? tidak. Cukup. Oke. Kalau versi gua dari lagunya keren. Notasi istilahnya healing ya. Ya kan? Kita sekali denger tuh nempel. Dan lagunya power ya. Ya, itu plus minusnya ya. Tapi intinya gitu kan, kalau sebuah lagu yang akan diterima itu kan nggak butuh waktu berkali-kali dengerin, sekali dua kali sudah nempel. Oh iya lagu ini. Gitu. Kalau menurut gua ya lirik iyalah jelas lah di era itu tidak ada yang tidak berbobot. Menurut gua ya di zaman itu hampir semua penulis lirik Wah. berbobot. Terutama Eros Jarot itu. Dia ke sono lagi. Ini sini aja, nggak usah ke sana-sana dulu. Ntar kalau mau ngomongin Eros Darat kita bikin Iya. lagi ya. Jadi kalau zaman itu sepertinya menurut gua rata-rata berbobot. Selugas-lugasnya atau seenteng-entengnya bikin lirik itu kan tetap berputus kalau zaman itu. Ya, ada yang disamarkan lah istilahnya. Ada soal menggunakan misteri lah. Jadi itu harus mencerna Tersirat, lebih. Ya. tersirat. Kalau dari sisi penyanyi yang lo bilang bener tadi Vidi, iya karakter vokal cara nyanyi oke. Gua cuman tidak nyaman dengan kebanyakan fibra ini Vidi ya. Kalau di Kenan Karena kalau saya punya keyakinan, karena kalau dia yang punya lagu itu kan menghayati waktu dia nyanyi itu doang. Saya jarang dengerin yang lain ya gitu. ya itu nggak ada salahnya. Nah, ini kan versi Saya- gua bos. Nah, Iya, iya. Makanya tadi katanya gua tanyain udah giliran gua ngomong dia nyaut. tambahan. Iya nanti ya kan. Kalau versi gua Kenan ada bukan tidak menghayati. Kenan juga akan cuman mungkin posisinya adalah dia harus membuat ngeblend ya, membuat lagu itu biar ngeblend sama aransemennya yang kategorinya era itu dan tidak sehalus dua cover ini ya kan. Nah, kalau Vidi sama Ahmad Dhani kan dia halus ya dan tidak ya nggak macam-macam lah. Jadi kalau gua pribadi buat penyanyinya gua lebih suka Ahmad Dhani. Aransemennya gue masih suka dua-duanya nih, Vidi sama Ahmad Dhani gue suka. Jadi kalau penyanyi kan, kalau aransemen kan tadi nggak terlalu jauh. Karena menurut gue nggak terlalu jauh beda nih mereka berdua, jadi oke aja. Tapi secara penyanyi gue lebih memilih Ahmad Dhani karena dia lebih simpel.
Lagu ini ternyata butuhnya menurut gua adalah simple, enteng aja. Senang ini. Ditambah musiknya yang diperenteng sama dua cover ini, mereka bikin aransemen kan enteng, tidak seperti zamannya Kena. Kesimpulannya seperti itu menurut gua. Jadi kalau gua tarik kesimpulan kita bertiga, secara lagu kita setuju bahwa lagu ini enak, liriknya oke, kan? Ya yang jelas lagu ini kuat lah buat booming itu, nyata ya kan, dan layak buat booming lagi. Walaupun kita tidak setuju di bagian penyanyi tapi itulah sebuah obrolan ya, atau persepsi kan sendiri-sendiri, hal yang wajar. Jadi Nuansa Bening mengingatkan suatu misteri. ya tambahannya adalah Bagi gua ya? Iya, bagi gua juga sebenarnya ada yang belum terungkap dari Nuansa Bening. Butuh pencipta lagunya untuk menerangkan lebih lanjut. Apa isi dari lirik? Ya, Nah ini kubis nggak nih? masalah. Oke, Ya. hari ini kita sudahi pertemuannya dengan menyanyikan lagu Nuansa Bening karya Kenan. Kenan Nasution. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau di hadapanku, biasa saja. Aku percaya terjalin sudah ada yang menari pantaran diri terus mengganggu, mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau sayang di dalam hatiku. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Leha-Leha. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau sayang di dalam hatiku.